Selamat pagi Ibu-Ibu. Selamat pagi Bu Leni. Ya, hari ini mau melakukan proses coaching ya. Iya Bu. Nah, sebelum melakukan proses coaching hari ini, nanti akan saya amati dan akan saya nilai apakah sesuai dengan rubrik yang ada. Misalnya apakah sesuai dengan alur tirta, apakah mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dari coachnya, kemudian apakah nanti coachnya menjawab sesuai dengan pertanyaan apa yang disampaikan sama coachnya. Nah, karena pada prinsipnya proses coaching itu adalah kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi dari masing-masing, baik coach maupun coachingnya. Nah, bolehlah ya, saya bertanya-tanya sedikit. Boleh ya Bu ya? Boleh. Ya, mungkin sama coachnya mungkin nanti kira-kira kompetensi apa ya yang akan dimaksimalkan nanti dalam proses coaching ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan nanti adalah kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kalau untuk lebih spesifiknya lagi, kompetensi apa nanti yang akan dikembangkan Bu? Kompetensi yang akan saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan aktif. Kalau kira-kira dari ketiganya itu tadi sudah spesifik ya, kehadiran penuh sama mendengarkan coachingnya dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus. Berarti nanti kalau sesuai dengan skala ini, indikator ketercapaiannya, kira-kira nanti indikator ketercapaiannya dari proses coaching ini apa ya Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang dimiliki oleh coach dan menemukan solusi dan langkah-langkah dan atau rencana yang dialami oleh coach nanti. Baik, berarti nanti coachnya membantu mencarikan solusi yang terbaik gitu ya dari masalah coachingnya. Baik, silahkan mungkin bisa ini dilaksanakan proses coachingnya Ibu. Semoga lancar dan berhasil ya Ibu-Ibu ya. Iya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Bu Puji. Apakah Bu Devi mempunyai waktu luang? Iya Bu, boleh. Begini Bu, saya ini mau bercerita tentang masalah yang saya alami ketika pembelajaran Bu. Bu Devi bersedia untuk mendengarkan keluh kesah saya? Iya Bu, saya akan mendengarkan apa yang Bu Hartati sampaikan. Begini Bu, saya sedang mempunyai sedikit ganjalan tentang keyakinan kelas yang saya terapkan, terutama tentang kebersihan kelas dan lingkungannya Bu. Baiklah, apa yang bisa saya bantu untuk menghilangkan ganjalan di hati Bu Puji? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah ini Bu. Oh begitu, kira-kira adakah yang ingin Ibu sampaikan tentang apa yang menjadi ganjalan dan yang membuat Bu Puji tidak nyaman? Begini Bu, saya mempunyai pengalaman yang tidak nyaman saat menerapkan keyakinan kelas, terutama tentang kebersihan sekolah dan lingkungannya. Terus banyak hal yang menjadi tantangan dalam menerapkannya dan menyadarkan warga sekolah tentang pentingnya kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan ada rekan guru yang bahkan walaupun kelasnya kotor itu masih tetap mengajar. Dan banyak juga sampah bekas bungkus makanan yang berserakan. Saya merasa kesulitan dan tidak enak untuk menyampaikan secara langsung kepada rekan saya Bu. Apa masih ada lagi yang Ibu rasakan? Gini ya Bu ya, saya sangat ingin keyakinan kelas ini menjadi keyakinan sekolah, sehingga sekolah saya itu benar-benar menjadi sekolah yang bersih dan nyaman. Berarti ada dua permasalahan ya Bu yang bisa kita simpulkan, yaitu tentang kepedulian dengan rekan guru dan bagaimana menerapkan pada siswa ketidakpedulian rekan guru akan kebersihan di lingkungan kelasnya.
Benar Bu, kira-kira seperti itu yang saya rasakan saat ini Bu. Kalau begitu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, penerapan kebersihan dan tanggung jawab siswa dalam melakukannya. Apa yang sudah Ibu lakukan sejauh ini? Saya itu sudah membuat keyakinan kelas Bu untuk tentang kebersihan lingkungan. Juga saya sudah mengajak siswa untuk menerapkannya dalam kesehariannya, seperti membentuk regu piket itu sudah saya laksanakan. Kemudian saya juga selalu mengingatkan anak-anak untuk membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan bahkan setelah istirahat dan sebelum pulang pun masih saya ingatkan Bu. Dari skala 1 sampai 10, berapa nilai ketercapaian penerapan kebersihan kelas yang sudah Ibu lakukan? Saya itu merasa masih dinilai 7 Bu. Apa kira-kira yang sudah membuat Ibu merasakan kesulitan dalam mengoptimalisasi program yang Ibu lakukan ini? Saya merasa kurang optimal karena memang saya kesulitan Bu untuk menumbuhkan kesadaran akan kebersihan pada anak-anak yang memang masih belum terbiasa menjaga kebersihan. Saya itu juga merasa kurang dukungan dari rekan sejawat Bu, yang kadang-kadang masih saja cuek tentang kebersihan dan tetap mengajar walaupun kelas masih kotor Bu. Apakah Ibu pernah meminta dukungan dari kepala sekolah untuk membantu menggerakkan warga sekolah untuk program Ibu Tati ini? Belum Bu. Jadi, apa yang bisa kita lakukan dalam waktu dekat untuk mengatasi hal ini? Mungkin yang pertama saya akan menghadap kepala sekolah Bu untuk meminta dukungan penuh dalam program kebersihan kelas dan lingkungannya. Kemudian yang kedua, saya juga akan meminta dukungan pada rekan sejawat saya untuk bersama-sama berkomitmen menciptakan lingkungan yang bersih Bu. Selain itu, aksi nyata apa yang bisa Ibu terapkan pada siswa untuk membentuk kesadaran mereka akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan? Saya punya rencana untuk berkolaborasi dengan semua rekan saya ya Bu, untuk mengadakan lomba kebersihan di akhir semester Bu. Bagus sekali rencana Ibu. Mudah-mudahan ini bisa membangkitkan kemauan siswa untuk menjaga kebersihan kelas. Kira-kira masih ada lagi rencana lain yang bisa Ibu lakukan dalam waktu dekat ini? Apa ya Bu? Saya akan memberi arahan pada anak-anak yang melanggar, misalnya dengan membersihkan atau memungut sampah bila siswa tersebut membuangnya tidak pada tempatnya. Istilahnya saya akan menegurnya secara langsung dan menyuruh siswa tersebut bertanggung jawab gitu Bu. Bagus sekali rencananya Bu Tati. Apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Saya berkomitmen untuk berusaha melibatkan semua teman-teman guru saya, dan saya akan tetap semangat Bu untuk menerapkan kebersihan sekolah ini Bu. Wah, bagus sekali Bu Tati. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya dapat berjalan lancar dan sesuai dengan harapan yang sudah Ibu Tati inginkan. Terima kasih Bu. Dan sekali lagi terima kasih atas waktunya untuk sharing, dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita. Amin. Terima kasih ya Bu Devi. Iya Bu, sama-sama. Nah, Ibu-ibu tadi sudah melakukan proses coaching ya. Kelihatannya sudah berjalan dengan lancar kan Bu ya? Proses coachingnya lancar nggak? Lancar Bu. Nah, alhamdulillah. Berarti dari proses coaching tadi, boleh nggak saya bertanya lagi? Boleh ya Bu ya. Kira-kira dari proses coaching tadi, indikator tercapaiannya apa ya?
atau apa sih yang Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini? Ya, mungkin dari coachingnya, Bu Puji. Saya mendapatkan solusi atas permasalahan saya. Jadi bagaimana saya bisa menerapkan agar lingkungan sekolah saya ini bersih, Bu, yaitu dengan bekerja sama dengan rekan saya, dan juga saya juga akan meminta bantuan kepala sekolah juga. Solusinya sudah terpecahkan ya Bu ya. Iya, Sudah lega Ibu? Alhamdulillah sudah, Bu. Kemudian dari Ibu Devi sebagai coachnya, apa yang Ibu Devi dapatkan dari proses coaching hari ini? Sudah sesuai dengan alur ceritanya ya Bu ya? Ya, Iya. tadi setelah saya melakukan coaching dengan Bu Hartati, saya sudah melakukan coaching dengan Bu Hartati dengan baik. Bu Hartati sudah mendapatkan pemecahan dari masalah yang dihadapi. Terus kemudian tentang alur kita, proses coaching tadi sudah sesuai dengan alur kita yang kita Jadi lakukan ya. Iya, saya lihat, saya amati dari proses coachingnya sudah berjalan dengan bagus, sudah sesuai dengan alur tirta, potensi-potensi yang ada juga sudah dimaksimalkan, coachnya dan coachingnya juga sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan coachnya juga sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Ya, semoga kedepannya sebagai coach, sebagai coaching bisa dilakukan proses coaching yang lebih baik lagi. Begitu ya Ibu ya. Semoga semakin sukses ke depannya buat ibu-ibu semuanya ini. Amin. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Sampai ketemu lagi besok ya Bu ya. Mungkin kita bisa ketemu nanti setelah proses penyelesaian dari Ibu Puji. Ya, nanti mungkin 1 atau 2 minggu lagi kita ketemu lagi ya Bu ya. Ya, ini Kita bincang-bincang lagi ya. akan saya segera laksanakan. Iya Bu. Biar saya juga tahu, oh ternyata sudah ada perubahannya. Terima kasih juga buat Bu Devi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam Bu. Hari ini Bapak Ibu akan melakukan coaching ya. Iya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada Ibu-Ibu dalam proses coaching hari ini. Boleh kan? Boleh, Bu. Nanti pada saat melakukan coaching, coach dan coaching akan mengamati tentang nilai sesuai rubrik yang seperti apa yang sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini? Saya pada kompetensi ini akan mengembangkan yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Apa kompetensi yang akan Ibu kembangkan dalam coaching ini? Mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Jadi nanti indikator ketercapaian dari kegiatan coaching hari ini apa Ibu? Setelah proses coaching, saya ingin Puji dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dia miliki. Ya. Terima kasih Ibu, selamat melakukan kegiatan coaching, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Bu Leni. Waalaikumsalam Bu Puji. Begini, katanya Bu Leni mau menyampaikan sesuatu ya pada saya. Iya nih Bu.
lagi ada sedikit unek-unek yang mau saya sampaikan. Bisa Bu, ada waktunya? Ada. Monggo Bu, bisa cerita Bu. Iya, jadi ini Bu, akhir-akhir ini nih minat belajar, minat membacanya anak-anak saya itu agak menurun Bu. Itu juga bisa dilihat dari ini rapor pendidikannya yang merah itu Bu, terutama di bagian literasinya. Berarti intinya Bu Leni ingin meningkatkan apa? Ya ini saya pengennya tuh anak-anak saya tuh punya kesadaran sendiri gitu loh Bu, untuk meningkatkan minat bacanya. Jadi tanpa saya suruh-suruh, tanpa saya paksa-paksa, biar mereka tuh punya kesadaran gitu Bu, untuk budaya membacanya itu loh Bu, biar nanti tuh literasinya tuh meningkat gitu Bu. Bu, kalau boleh tahu itu rapot merah yang di Rapor pendidikan Bu. pendidikan. Iya. Iya. Itu merah Bu di bagian literasinya. Karena ya itu tadi minat tumbuh membacanya anak itu loh, minat bacanya tuh nggak ada sama sekali. Jadi menurut Bu Leni, mereka itu minat bacanya membaca karena terpaksa ya Bu ya? Iya, jadi kalau nggak saya paksa, misalnya pagi, ayo silahkan, ayo anak-anak bisa dibaca bukunya yang ada di pojok baca, atau bisa nanti kalau istirahat membaca buku di perpustakaan. Kalau nggak gitu ya kayak baca-baca yang ada di mading, ada di lorong-lorong yang di tempat-tempat taman belajar, taman membaca itu kan di sekolah ada Bu itu. Taman belajar itu banyak itu di situ. Itu juga anak-anak pada malas-malasan gitu Bu. Sukanya pada main-main gitu. Kira-kira situasi saat ini minat atau kesadaran membaca siswa di sekolah Ibu itu ada di skala berapa ya Bu? Waduh, kalau dibikin di skala itu skalanya rendah Bu. Mungkin di skala 5 mungkin Bu, minat bacanya anak itu Bu. Terus kira-kira Ibu ingin nantinya minat membaca siswa itu di skala berapa? Ya minimal 7 lah Bu, kalau bisa 8 gitu Bu. Biar agak meningkat banyak ya, dari 5 ke 7 atau 5 ke 8 ya. Syukur-syukur sampai 10 ya Bu. Jadi intinya Bu Leni ingin minat membaca siswa bisa meningkat di level yang lebih tinggi ya, antara 8 atau berapa gitu ya. Iya Bu. Kira-kira apakah Ibu sudah punya rencana agar minat membaca siswa itu bisa di level itu Bu? Ya untuk sementara ini sih yang sudah saya lakukan ini, saya akan melakukan ini pembiasaan pagi, mungkin dengan pembiasaan seperti membaca atau mungkin menggambar atau mungkin mendongeng, karena Bu, buku-buku yang ada di perpustakaan itu juga minim sekali, yang untuk anak-anak mereka suka itu tidak ada. Jadi mungkin yang bisa saya lakukan, mungkin setiap harinya saya akan menempel sebuah gambar, mungkin entah itu gambar pemandangan atau gambar hewan. Kemudian di situ anak-anak yang suka menggambar bisa menggambar seperti itu. Kemudian yang suka mendongeng, mereka bisa bercerita atau menuliskan cerita dari gambar yang ada di papan tulis yang saya buat tadi. Mungkin kalau ada yang mau bercerita, tadi mendongeng sudah ya Bu ya, menggambar sudah. Mungkin ada yang mau bikin cerita pendek atau dialog itu dari gambar yang sudah saya tempelkan di papan tulis itu juga bisa. Kemudian kalau tidak ya mungkin saya akan meminta kerjasama dengan pihak yang terkait, mungkin dengan pihak desa atau pihak perpustakaan yang ada di kecamatan atau daerah. Paling enggak kalau ada dana buku hibah gitu loh Bu, biar ya perpustakaan saya itu agak-agak gimana ya Bu, nggak terawat juga Bu, kurang lah untuk bahan bacaannya gitu Bu. Gini Bu ya, dari sekian rencana Ibu itu kira-kira strategi mana yang akan Ibu laksanakan terlebih dahulu? Ya mungkin kegiatan literasi pagi, pembiasaan setiap harinya, yang setiap harinya saya akan menanamkan ke anak, mewajibkan untuk melakukan kegiatan literasi pagi dengan ya mungkin dengan tanpa
buku bacaan, mungkin dengan menempelkan satu lembar kertas di papan tulis yang bergambarkan tentang sebuah objek. Mungkin ada yang suka menggambar, bisa menggambar, kemudian bisa mewarnai juga, nanti hasilnya bisa ditempel di mading. Kalau yang suka bercerita, mungkin dari gambar yang diamati dia bisa bercerita tentang apa sih yang dari dia lihat itu, bercerita tentang apa. Ya mungkin sampai saat ini seperti itu Bu. Jadi untuk menggali potensi anak di literasinya sendiri itu mungkin seperti itu, karena kalau menggunakan buku mungkin susah ya, karena di pojok baca juga bukunya terbatas. Wah, berarti strategi yang Ibu rencanakan itu udah sangat menarik sekali Bu ya, sudah sesuai dengan perkembangan zaman, istilahnya up to date. Ya, Lalu itu sih sebenarnya dari ini Bu, penyelesaiannya juga dari pelatihan workshop yang kemarin ada kan SD dengan literasinya yang merah, rapot merahnya yang merah terutama di bagian literasi itu ada workshopnya. Kemudian bagi sekolah-sekolah yang buku-bukunya tidak mewadai itu harus seperti apa. Nah, mungkin saya akan mengambil penyelesaian dari workshop yang kemarin sudah saya ikuti. kira-kira kapan rencana ini akan mulai dilaksanakan? Mungkin mulai besok pagi mungkin Bu bisa saya laksanakan kegiatannya. Ya, semakin cepat semakin baik ya Bu Iya ya. Bu. Baik Bu, dalam kegiatan ini kira-kira siapa saja yang Ibu libatkan? Ya mungkin saya akan melibatkan rekan sejawat, kemudian kepala sekolah, karena kemarin juga saya juga berkolaborasi dengan beliau untuk meningkatkan gimana sih minat bacanya anak-anak ini supaya tumbuh gitu Bu. Mungkin juga dengan pihak-pihak yang terkait, mungkin dengan pihak perpustakaan daerah kayak gitu Bu. Pokoknya dengan yang berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada. Wah, rencana Ibu itu sudah sangat matang Bu, tinggal kamera roll action. Iya Ibu. Baik Bu Leni, kita sudah di penghujung sesi. Kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari percakapan hari ini Bu? Iya, mungkin saya sedikit lebih lega, punya gambaran Bu apa yang akan saya lakukan dari permasalahan saya tadi, terutama bagaimana meningkatkan minat baca anak yang tadinya saya ragu untuk melakukan apa. Sekarang saya lebih mantap untuk melakukannya. Mulai besok pagi apa yang harus saya lakukan, saya sudah mantap dengan apa yang akan saya rencanakan tadi. Baik, jadi intinya Bu Leni sudah menemukan solusi atas permasalahan literasi anak-anak di sekolah Ibu ya Bu ya? Iya Bu, betul sekali Bu. Baiklah Bu Leni, besok kita akan ngobrol-ngobrol lagi ya seputar tentang permasalahan Ibu. Mungkin minggu depan atau kapan setelah Bu Leni action ke murid-muridnya, ketika nanti Ibu sudah merealisasikan rencana Ibu, saya juga penasaran Bu dengan hasilnya. Mudah-mudahan berhasil ya Bu Leni. Ya Bu, amin. Mohon doanya pokoknya ya Bu ya. Terima kasih Bu Leni. Ya Bu. Sama ya. Baik, sudah selesai proses coachingnya. Ya. Ibu sudah selesai ya proses coachingnya? Sudah Bu. Bagaimana Ibu? Apakah tadi proses coachingnya menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Bu. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching terkait dengan indikator pencapaiannya? Tadi saat proses coaching saya sudah menggunakan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi masalah, menanyakan rencana aksi serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah menggali informasi, menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Ya, untuk coachingnya
Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah hasil coaching hari ini? Ya mungkin kedepannya saya akan lebih mantap menyelesaikan penyelesaian yang ada dengan tadi yang sudah proses coaching saya lakukan. Mungkin kedepannya lebih mantap melaksanakan penyelesaiannya dengan meningkatkan minat baca tadi anak yang sudah di proses coaching yang saya lakukan tadi, sehingga saya juga lega. Saya sudah menemukan proses penyelesaian yang sesuai dengan apa yang saya harapkan. Baik Ibu-Ibu, luar biasa sekali proses coaching kita hari ini. Semoga selanjutnya akan lebih baik lagi ya Ibu. Ya Bu. Terima kasih loh Bu Puji, terima kasih Bu Devi. Sama-sama Bu Leni, pertemuan ini sangat bermanfaat sekali ya. Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam Bu. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum proses coaching. Di sini saya sebagai pengamat atau observer ya Bu. Iya. Ya. Boleh Bu, saya bertanya? Boleh. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coaching akan saya amati ya Bu. Iya Bu. Dan nilainya nanti berdasarkan rubrik yang sudah ada sesuai dengan alur Tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, serta jawabannya Kuci apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu. Iya, Bu. Sebelum melakukan observasi, saya akan melakukan beberapa pertanyaan. Bersedia Ibu? Iya. Oke. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini untuk coach? Iya, kalau proses coaching itu harus memenuhi kehadiran penuh, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif Bu. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan apa Bu? Untuk coaching kali ini saya ingin kehadiran aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi yang Ibu kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Iya, betul sekali. Kira-kira indikator ketercapaian dari coaching ini apa Bu? Jadi nanti setelah proses coaching ini, saya harapkan coach saya itu bisa menyelesaikan, mengetahui permasalahannya itu apa dan bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri itu. Jadi itu indikator ketercapaiannya ya Bu. Iya. Kemudian terima kasih ya atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dan dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching ini kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu. Siap. Monggo saged dimulai proses coachingnya. Iya. Bisa dimulai ya. Iya Bu. Hai Bu Devi. Halo. Gimana kabarnya Bu Devi? Alhamdulillah Bu Leni, saya baik-baik saja. Kok sekarang agak kurusan ya? Kenapa? Ada masalah apa Bu? Kalau boleh saya tahu. Iya Bu, ini saya ada sedikit masalah. Kenapa Bu? Begini Bu, pekan lalu itu saya habis disupervisi oleh pengawas. Waduh. Kemudian saya dipanggil oleh kepala sekolah. Katanya pada saat saya mengajar, saya tidak menggunakan buku paket. Terus selama ini Bu Devi selama mengajar pakainya apa? Saya itu suka mengajarnya itu menggunakan video-video yang menarik, menggunakan PPT. Kebetulan saya itu kan suka membuat PPT.
dengan menggunakan PPT itu saya merasa materi yang saya sampaikan itu lebih mudah diterima oleh anak. Oh, jadi selama ini Bu Devi ini ya sering menggunakan PowerPoint ya dalam pembelajarannya. Selain menggunakan PowerPoint, Bu Devi pakai apa lagi, Bu? Saya itu juga menggunakan video-video pembelajaran yang saya ambil dari YouTube, Bu. Terus kemudian menggunakan benda-benda nyata seperti benda-benda yang ada di luar kelas seperti itu. Wah, bagus sekali. Padahal itu sudah bagus sekali loh, Bu Devi. Berarti sebenarnya Bu Devi itu juga sudah menggunakan buku kan ya, Bu ya? Iya, Bu. Sebelum pembelajaran itu saya sudah membaca buku dulu. Saya ringkas, saya buat ke PPT, terus kemudian saya sampaikan kepada anak-anak. Dengan demikian kan anak-anak lebih semangat, Bu, untuk belajar, Bu, daripada buka buku. Anak-anak lebih semangat, lebih antusias ya dalam belajar. Lebih di kelasnya lebih hidup ya, Bu ya. Iya. Padahal sebenarnya Bu Devi itu sudah menggunakan buku ya, Bu ya. Bagaimana ya, Bu, caranya biar Bu Devi itu dalam mengajar terlihat kalau Bu Devi itu pakai buku juga. Jadi nggak kesannya itu nggak pakai buku kayak gitu, gimana ya, Bu? Iya, Bu, saya itu kalau mengajar itu kan saya kumpulkan materi-materi itu, saya buat dalam tema-tema, saya buat saya simpan di laptop saya. Tapi sayangnya itu saya nyimpannya itu asal, Bu. Jadi kocar-kacir gitu loh, Bu. Nggak saya buat sayang sekali ya. Iya. Kemudian kira-kira nanti Bu Devi apa yang akan dilakukan, Bu, setelah ini, Bu? Saya akan berusaha bagaimana kalau nanti materi-materi yang sudah saya buat itu saya kumpulkan berdasarkan tema-temanya. Nanti saya kumpulkan untuk menjadi modul, kemudian bisa nanti saya cetak. Itu bagaimana ya, Bu? Juga bagus sekali, Bu, idenya, Bu. Bagus itu, Bu. Terus kira-kira tapi kenapa, Bu? Saya itu kalau membuat seperti itu saya kurang mampu gitu loh, Bu. Membuat hal yang menarik. Saya kan cuma bisa mengetik, mengumpulkan, tapi kan saya belum bisa membuat yang lebih menarik begitu, Bu. Iya ya, sebenarnya tuh idenya sudah bagus sekali tuh, Bu. Kira-kira gimana, Bu? Apa bisa mungkin ada teman yang bisa membantu mungkin, Bu? Saya itu punya teman ya, Bu. Teman saya itu pintar dalam IT, pintar membuat animasi apa. Saya minta tolong kepada teman saya itu ya, Bu. Bisa, Bu, itu nanti bisalah berkolaborasi dengan teman sejawatnya mungkin, Bu. Ya, itu ide yang bagus, Bu. Kalau mau kolaborasi sama rekan sejawatnya, bagus tuh, Bu. Untuk menyelesaikan penyelesaiannya Bu Devi. Rencananya modul ini akan saya tujukan kepada kepala sekolah. Saya buat buku, saya minta izin, terus saya taruh di perpustakaan gitu, Bu. Wah, itu ide yang bagus, Bu, luar biasa pokoknya. Kalau bisa terprogram seperti itu, alangkah lebih bagusnya, Bu Devi. Alhamdulillah, Bu. Kira-kira dari solusi tadi gimana perasaannya, Bu Devi? Saya sangat lega sekali, Bu. Setelah ngobrol-ngobrol tadi dengan Bu Leni, saya akan segera menemui teman saya akan segera minta tolong untuk membuatkan e-book materi untuk modul pembelajaran saya ini, agar saya tidak dianggap mengajar tidak menggunakan buku lagi. Iya, bagus, Ibu. Langkah-langkahnya sangat bagus, solusinya juga sangat tepat, sesuai dengan perkembangan zaman sekarang yang di apa-apa harus mulai teknologi ya, Bu ya. Solusinya sudah bagus sekali, Bu. Ya, semoga solusinya tadi, permasalahannya tadi sudah terjawab solusinya. Mungkin kalau masih ada lagi yang unek-uneknya
bisa disampaikan saya lagi besok ya Bu ya, soalnya waktu saya ini nggak banyak Bu. Terima kasih ya Bu Lene sudah mendengarkan masalah saya, sudah memberikan solusi kepada saya. Jadi saya merasa lebih lega sekali atas bantuan Bu Leni tadi yang sudah diberikan kepada saya. Iya, sama-sama Bu. Semoga kedepannya kita bisa menjadi guru yang ya jadi teladan lah ya Bu ya, guru-guru hebat, bagian dari guru-guru hebat lah. Gitu aja. Mungkin saya sudah ini Bu, ada kegiatan lain nih. Iya, terima Maaf kasih ya ya Bu Bu Devi ya. Devi. Iya. Sampai ketemu lagi ya Bu Devi. Iya, terima kasih. Baik, tadi saya sudah mengamati antara coach dan coachee. Kemudian untuk coachnya, menurut Ibu, apakah proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar? Menurut saya sih proses coaching tadi sudah berjalan dengan lancar Bu. Alhamdulillah. Tidak ada kendala yang berarti. Berarti setelah begini Bu, setelah melakukan observasi, saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan. Ya, Boleh Bu? Boleh. Baiklah. Silakan. Apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian untuk coach? Tadi saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta ya Bu. Saya sudah menanyakan tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya apa saja, rencana aksinya sama Bu Devi itu apa saja, dan tanggung jawabnya dia itu apa saja gitu Bu. Menurut saya semuanya sudah sesuai dengan alur Tirta yang ada. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur Tirta. Iya. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching, ada beberapa yang akan saya sampaikan. Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan, kemudian sudah melakukan identifikasi masalah, dan Ibu juga sudah mengarahkan coachee untuk menemukan rencana aksi yang dilakukan dalam membantu coachee menemukan solusi dari permasalahannya tersebut. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari hasil coaching hari ini untuk coachee? Dalam kegiatan ini saya sudah memperoleh solusi dari masalah yang telah saya hadapi, dan semoga saya dapat segera melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan. Baik, luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya. Menurut saya sudah luar biasa sekali proses coaching ini. Mudah-mudahan untuk kedepannya semua permasalahannya bisa diatasi melalui proses coaching ini. Dan terima kasih sudah berkenan untuk ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Iya. Ya, mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang sangat dirindukan ya. Iya. Saya juga ini lebih belajar lagi mengenai alur Tirta itu, jadinya biar kalau ada coaching lagi itu lebih apa ya, lebih pandai lagi, proses coachingnya lebih bagus lagi gitu. Perasaannya menjadi lebih tenang, lega ya Bu ya. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.